Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan lagi tematik day-nya di kelompok B. Nah, kali ini akan ada dua tema juga hari ini yang akan disampaikan, yaitu data visualisasi atau visualisasi data, dan yang kedua adalah data warehouse atau dalam hal ini, di semester ini kita arahkan ke data mart saja. Seperti itu. Nah, harusnya sesuai rencana, Budian dulu yang menyampaikan tentang data warehouse atau data mart, cuman dikarenakan Budiannya masih sedang dalam perjalanan menuju kampus, saya akan mulai dulu tentang data visualisasi, supaya nanti teman-teman yang mengambil di tema ini, ataupun juga yang beririsan dengan tema ini, ataupun ingin berpindah ke tema ini pun juga bisa dapat gambaran seperti itu. Nah, saya akan bawakan sebuah judul penelitian, yaitu tentang data visualization at trading sector. Jadi di sektor perdagangan, dan apa yang divisualisasikannya itu adalah data publik, artinya data yang bisa diakses secara open access milik pemerintah Kota Jakarta, seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu tema skripsi dari anak bimbingan saya dulu, Nadiar namanya. Dan menurut saya ini cukup baik untuk sebagai sebuah riset di area visualisasi data publik seperti itu. Nah, penelitian ini sendiri sudah masuk ke jurnal internasional. Jadi sebelumnya udah pernah abstraknya dipresentasikan di konferensi internasional di Singapura yang ICSTM ini. Saya yang presentasi kebetulan. Kemudian si papernya sendiri terbit di jurnal LJPAM, yaitu jurnal matematik seperti itu untuk Scopus di Q2. Jadi termasuk istilahnya jurnal yang reputasinya tinggi untuk Q2. Nah, inti dari pekerjaan ini atau penelitian ini, dia adalah memvisualisasikan data-data yang sudah ada di open access data pemerintah, tapi kita lihat dulu dari masalahnya. Nah, fenomenanya ini sebetulnya dia memperlihatkan dulu fenomena ekonomi atau perdagangan, sektor perdagangan itu sepenting apa sih? Kemudian apa yang mempengaruhi dari tingkat pertumbuhannya. Kemudian dia buka dengan sebuah masalah, dia itu berarti ya kami ya sebetulnya ya, kami membuka masalah bahwa ada 78% masyarakat yang memanfaatkan si data publik yang Kota Jakarta tadi di sektor perdagangan itu sulit menemukan insight atau informasi yang berguna, atau pengetahuan. Insight itu kan bisa berupa informasi atau pengetahuan ya, dari open data yang ada di sektor perdagangan. Nah, ini kita lakukan dulu si surveinya, itu bukan kita lakukan, kita mengambil survei hasil orang lain dan kita jadikan standar problem dari kita. Dan kita juga mengadakan mini survei untuk bisa memvalidasi survei yang sudah ada. Nah, yang perlu dilihat di sini, ini adalah metodologi penelitian yang dipakai. Kalau kalian lihat yang di data visualisasi ataupun yang beririsan, itu kalau kalian bandingkan dengan storytelling with data atau buku yang data visualizations, maka kan sebetulnya ada hal yang simple, yaitu acquire, parse, filter, dan segala macam ya. Nah, kalau di sini kita memang terinspirasi metodologinya dari sana, tapi kita ramu. Nah, makanya saya ingin Anda melihat di sini, berpikir kritislah di sini, bahwa metodologi yang terbentuk ini memang didasari atau diinspirasi dari referensi. Tapi ketika masuk ke dalam penelitian, saya melakukan proses kustomisasi tergantung dari kebutuhan riset yang dilakukan saat itu. Yang pertama ada tahap kita mengakuisisi dulu si datanya. Akuisisi data itu artinya memindahkan data dari sumber asalnya ke sumber yang kita pakai, supaya jauh lebih mudah dan tidak mengganggu operasional dari si datanya itu sendiri. Kemudian ada parse trading data. Di parse ini kita istilahnya menentukan terlebih dahulu format data yang tepat untuk kebutuhan si usernya nanti. Baru kita menganalisis segmen pengguna yang istilahnya membutuhkan insight dari si sektor perdagangan tersebut. Ini
Tolong di-mute ya yang tidak berkepentingan. Oke, setelah kita tahu siapa saja yang ngebutuhin, maka langkah berikutnya adalah kita memapping. Memapping di sini kita ada yang data yang dari sumber tadi itu ada yang digunakan, ada yang tidak, atau ada yang ditransform. Nah, itu kita mapping di sini. Sebetulnya kebutuhan insight-nya begini, dia butuh sumber datanya seperti apa, kebutuhan informasinya seperti apa. Sehabis itu, karena memang ternyata ketika kita cari kebutuhan dari si segmen user yang tadi, ditemukan kebutuhan untuk mendapatkan insight berupa pengetahuan. Berarti kita harus menjalankan knowledge discovery yang kemarin dijalankan oleh yang sudah dijelaskan oleh Pak Varian kemarin di minggu lalu. Makanya ada konsep mining, ada data mining di dalam si visualisasinya ini. Tapi sekali lagi hati-hati, mining di sini harus dicari tahu dulu kebenaran dari kebutuhannya. Kalau memang tidak dibutuhkan, ya nggak usah dipaksain. Kemudian kita melakukan represent dan desainnya. Jadi kita memunculkan bentuk visualisasi yang cocok, kita ujikan berulang kali sampai ketemu bentuk visualisasi yang cocok. Cuman di penelitian ini kita kasih asumsi, kita kasih batasan supaya nggak banyak yang kita cobanya, itu berdasarkan sebuah konsep data visualisasi yang dikeluarkan oleh, nanti bisa dilihat lah ya, saya agak lupa namanya, itu kita cantumkan di slide ini juga. Kemudian dari situ kita develop prototype visualisasinya, kita nggak bikin software yang rumit-rumit, kita kasih prototype saja, lalu kita uji cobakan si datanya. Nah, kebetulan untuk menguji coba data di sini, Mas, waktu ini kan masih agak awal-awal ketika kelompok B melakukan data visualisasi ya. Jadi sebetulnya usability testing-nya kurang tepat di penelitian ini. Sebetulnya untuk menguji apakah data itu tepat atau visualisasi data itu tepat digunakan atau tidak, itu ada metodenya lagi. Nanti Anda bisa cari ya. Saya udah kasih tahu bagian yang agak kurang di penelitian ini. Kemudian, ya ini saya kasih sedikit informasi bahwa data science itu apa, kemudian posisi data visualization itu di mana. Terus saya kasih pengertiannya bersama anaknya. Nah, ini yang jadi asumsi kami, bahwa untuk bisa compare visualisasi apa yang cocok, kita lihatkan dulu dari seorang researcher namanya Abela, di mana Abela ini sebetulnya sudah punya saran pemilihan bentuk visualisasi tergantung jenis datanya. Nah, jadi kalau di sini lebih enak ya, kalau datanya bentuknya perbandingan, dia nanti ada pilihannya apa, di sini ada lagi istilahnya tree-nya lah ya. Kemudian ada distribution, kalau datanya berupa distribusi frekuensi itu seperti apa. Kalau untuk composition seperti apa, untuk yang menyatakan keterhubungan seperti apa, dia udah punya. Nah, ini kita jadikan pembanding untuk yang kita pilih sendiri bentuk visualisasinya. Nanti mana yang lebih cocok. Jadi ada sedikit komparasi antara model yang dihasilkan oleh Abela ini dengan yang kita bikin secara manual. Nah, jadi ini proses-prosesnya. Yang pertama kita ngelihat data source-nya, ini bentuknya adalah services, tinggal kita ambil saja, kemudian kita lakukan data cleaning ya seperti biasalah, nge-transform, ngubah tipe data, kemudian menghilangkan outliers, dan seterusnya. Kemudian dari hal itu, setelah membersihkan data, kita lihat user segment-nya siapa saja. Ternyata user segment-nya ini kita gambarkan dalam bentuk dua butir segmen. Yang pertama ada kebutuhan makroekonomi dan mikroekonomi. Nah, ini yang saya bilang bahwa IF itu kadang-kadang harus bisa lintas prodi ilmunya. Kan kita juga nggak pernah belajar makroekonomi dan mikroekonomi ya. Nah, itu mau nggak mau, saya dan Nadiar waktu itu, beserta Budian, mau nggak mau harus baca makroekonomi itu apa, mikroekonomi itu apa. Jadi mungkin kalau kalian berpikirnya, oh segmennya nanti ada segmen berdasarkan umur, apa enggak. Kita melihatnya berdasarkan ilmu ekonominya, dan ilmu ekonominya menyatakan ada dua. Nah, dari mana kita mendapatkan ini? Kita melakukan validasi ke pakar dari ekonomi. Jadi ini yang menjawab sebetulnya pakar ekonomi, bukan kita yang menjawab gitu loh. Nah, ternyata setelah kita lihat di makroekonomi itu yang butuh ada pemerintahnya itu sendiri, kemudian perusahaan besar, kemudian ada entitas bisnis, dan yang pasti ada private departemen keuangan yang sifatnya private, entah dia sebagai
pengawas, dan seterusnya. Kemudian di mikroekonominya ternyata itu dibutuhkan oleh ibu rumah tangga dan UMKM, small medium enterprise itu UMKM. Jadi nanti kita akan memapping kebutuhan informasinya per masing-masing. Makroekonomi butuhnya apa, mikroekonomi butuhnya apa, seperti itu. Nah, dari sini kelihatan bahwa ada data-data yang kita punya tadi, yang 10 tadi yang dari sumber, kita petakan sebetulnya nasional commodity price itu untuk siapa, baik untuk mikroekonomi atau makroekonomi, ini kayaknya makroekonomi saya salah ketik ya. Nah, itu kita petakan berdasarkan kebutuhannya. Karena nanti bentuk visualisasinya bisa saja berbeda walaupun datanya sama. Contoh di sini data 1 nasional commodity price, untuk mikroekonomi bentuk visualisasinya seperti apa, dengannya makroekonomi itu bisa berbeda. Jadi hati-hati ya, insight itu berhubungan dengan cognitive load atau kemampuan berpikir juga dari orang-orang yang berada di segmen tersebut. Jadi bagi satu orang mungkin saja visualisasi ini baik, tapi bagi orang lain bisa jadi tidak baik, seperti itu. Nah, kemudian ternyata kita juga menemukan bahwa si segmen makroekonomi itu membutuhkan additional knowledge atau pengetahuan, hidden knowledge. Berarti kan mau nggak mau, kalau kita sudah ada masalah berupa adanya kebutuhan untuk dapat pengetahuan, berarti mau tidak mau kita menjalankan knowledge discovery proses yang dijelaskan oleh Pak Varian kemarin di data mining. Nah, memang di dalam penelitian ini mau tidak mau akan ada data mining. Di data miningnya sendiri itu ada dibagi dua, ada yang menggunakan statistik biasa yang definitif, ada statistik yang sifatnya inferensial nanti. Nah, ini adalah proses mapping untuk yang knowledge discovery. Jadi dua hal kebutuhan, misalnya kayak prediksi harga komoditas itu ternyata dia pakainya bukan prediction ya, itu bukan pakai data mining klasifikasi, tapi pakainya forecasting. Apakah forecasting termasuk data mining? Ya, termasuk. Kan diolahnya secara statistik. Kemudian ada prediksi dari inflasi, ini bakal naik atau turun, dan seterusnya. Kan kalau bedanya forecasting sama prediksi itu, kalau forecasting keluar angka ya. Jadi perkiraannya sudah numerik, angka gitu. Sementara kalau prediksi itu lebih kepada apakah kondisi keuangan kita akan turun atau tidak. Nah, itu cuma bisa jawab turun atau tidak, tapi tidak tahu seberapa besar turunnya. Nah, itu yang harus dibedakan. Kemudian juga biasanya forecasting itu bermain di satu variabel, sementara kalau prediksi bermain di many variables. Nah, itu nanti dicari bedanya lagi. Kemudian yang pasti di sini ada segmentasi dari import dan ekspor. Nah, itu kita pakai data mining clustering di sini. Ya udah, kalau sudah jelas semua kan berarti bekalnya atau bahannya udah lengkap di sini. Tinggal kita olah. Nah, akhirnya kita mapping dulu visualisasi yang ada, bentuknya apa, ini yang berdasarkan pilihan, dan ini kita ibaratnya sudah melakukan perbandingan antara yang Abela tadi dengan yang kita baca dari buku Storytelling with Data ya. Jadi itu sudah ada perbandingannya, ada simple text, simbol, dan segala macam. Kalau tadi simple text nggak ada ya di Abela. Simple text itu adanya di Storytelling with Data, di buku itu. Nah, kita compare, anggaplah ini dengan asumsi sudah di-compare ya, karena nggak mungkin panjang-panjang ceritanya. Ya, ini kita gambarkan arsitektur sistemnya seperti apa, ini bagi saya nggak terlalu, ya ini penting, tapi nggak perlu terlalu banyak dijelaskan, seperti itu. Nah, akhirnya kita perlihatkan gitu loh, simbolnya bahwa yang untuk komoditas harganya seperti apa. Di sini bisa dilihat kita pakai simple text, ada gambar telurnya untuk memperjelas, untuk lebih orang cukup cepat mendapatkan insight. Ya, walaupun di sini kita lengkapi juga dengan teks chicken egg, kemudian harganya berapa per kilo, dan kita kasih simbol sederhana yang pasti kalian otomatis akan merasa bahwa, oh, ini harganya naik sebesar Rp51. Nah, itulah enaknya data visualisasi. Ketika kalian memilih visualisasi data yang tepat, kita nggak usah banyak cerita pun, orang sudah bisa tahu bahwa, oh, ini maknanya naik Rp51 harganya hari ini dibandingkan hari sebelumnya, misalkan, atau dibandingkan harga-harga sebelumnya. Kan nggak harus tahu precise, yang penting kalau insight itu dia tahu, gue harus beli nggak ya hari ini ya, gitu. Atau, wah, ini jangan-jangan makin lama makin naik nih, gue beli sekarang. Nah, itu sebetulnya strategis
output-nya nanti dari visualisasi. Tapi bukan penelitian di area ini. Jadi asumsinya itu. Kemudian ada yang sample of line diagramnya seperti apa, bar chart seperti apa. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa ada kecenderungan simpleness dari apa yang diperlihatkan di sini. Kemudian ada si pie chart-nya juga kita perlihatkan dari ekspor dan importnya. Ini juga diuji coba dulu. Sebentar ya. Nah, jadi kita juga perlihatkanlah contoh-contohnya untuk sketcher, diagram ini untuk apa ya. Nanti kalian akan tahu lah kalau riset memang di area sini. Kemudian juga kita kasih bentuk prototipenya, bahwa ini yang sudah jadi dari prototipenya, jadi dari hasil yang kepilih tadi, visualisasinya, kita translate menjadi bentuk prototipe seperti ini, jadi kelihatan harga komoditasnya, mana yang naik, mana yang turun. Ini kan dengan cepat ya, nggak usah kita lihat secara lambat, dulu kita harus analisis, enggak. Ini dengan cepat kita bisa dapat bahwa, oh ya, mana yang naik, mana yang turun, itu udah kelihatan banget gitu. Dari permainan warna, dari permainan arah panah, dan seterusnya, ternyata secara fisiologis itu jadi lebih jadi lebih cepat orang menangkapnya seperti itu. Kemudian ini juga screenshot dari sistemnya, misalkan indikator ekonominya dia naik atau turun, mungkin orang nggak perlu tahu precise-nya berapa ya, naik, misal turun 0,0 sekian, nggak perlu tahu gitu. Jadi intinya adalah visualisasi itu fokus kepada insight yang mau didapat, sehingga nanti jadinya kita nggak perlu sesuatu yang sangat precise, tapi masih bisa memberikan apa ya istilahnya feedback untuk si seseorang itu mengambil langkah strategis. Itu inti dari si data visualisasi itu sendiri. Memang precise penting, tapi dalam hal ini precise jadi nggak penting, karena kebutuhan strategis itu kadang-kadang nggak perlu tahu dengan sangat pas berapa, yang penting dia tahu turun atau naik gitu loh. Nah, itu yang harus nanti kalian yang berada atau riset di area ini jadi lebih fokus di sana. Bukan berarti kita menghilangkan ini tanpa alasan ya, bisa saja tetap ada, tapi untuk kasus yang di sini tidak perlu ternyata. Dan seterusnya lah. Nah, akhirnya kita melakukan usability testing. Nah, ini juga yang saya bilang masih kurang baik, karena ini masih penelitian pertama ya. Dengan menggunakan 30 task untuk ngebaca si diagramnya. Ada pertanyaan-pertanyaan, misalkan nih diagram ini, coba baca dari diagram ini berapa kenaikan dan penurunannya, misalnya segala macam. Apa kesimpulannya? Nah, itu ada beberapa pertanyaan seperti itu, dan dari hasil tersebut memang di penelitian ini, sekali lagi asumsinya di penelitian ini dan di waktu tersebut menghasilkan angka 100% successful rate. Ini bagus banget ya. Cuman ada lagi beberapa task yang hanya 20% tester yang bisa menyelesaikannya dengan pas. Itu ada di area makroekonomi, karena memang makroekonomi lebih ribet dibandingkan mikroekonomi. Nah, dari yang gagal tersebut ternyata kita temukan memang 4 dari mereka itu memang dari kategori yang muda dan seterusnya. Ini hanya kesimpulannya ya. Kemudian ya ini kesimpulannya bahwa kita melakukan hal seperti apa, hasilnya seperti apa, kita bilang bahwa tujuan kita di awal tercapai dan seterusnya. Ini reference-reference-nya yang tadi saya bilang itu ada di Nathaniel, di Visualize This, yang kayak acquire, filter, parse, dan seterusnya. Dan ini pun juga saya dasarkan pada hasil penelitian saya dan Nadiar yang kami kirim ke jadi penelitian ini masuk ke 2 jurnal, walaupun beda isi ya, beda isi yang Nadiar, karena kalau nggak plagiat dong nanti jadinya. Yang Nadiar itu keterima di JSI dari Universitas Indonesia, jadi ada jurnal sistem informasi di Universitas Indonesia, kita keterima di situ. Paper internasionalnya keterima di jurnal Scopus Q2. Oke, itu untuk data visualisasi. Nah, sebelum saya lanjutkan ke data warehouse, mangga ada pertanyaan dulu atau tidak? Pak Varian, kalau mau menambahkan juga silakan. Ya Pak, saya tambahkan di chat. Boleh, boleh.
Atau mau diomongin juga nggak masalah loh, Pak. Ayo, silakan yang mau bertanya. Ayo, banyak bertanya lah, karena nggak berguna kalau nggak ada pertanyaan hari ini. Ini lesson learn-nya juga disuruh buat ya, jadi mau ngambil mau enggak tetap harus ada lesson learn-nya. Mangga, Pak Varian mau menambahkan? Saya menambahkan ya Pak ya. Untuk pertanyaan ini tidak harus selalu tentang data visualisasi ya. Jadi bisa juga menanyakan tentang misalnya lingkup yang kemarin dibahas ya, tentang data mining ataupun yang lainnya sesuai dengan kelompok B. Jadi tidak harus tentang data visualisasi. Itu. Jadi kita di sini diskusi ya, jangan cuman kita yang ngasih pelajaran, ngasih materi, tapi kaliannya nggak dapat feedback, kitanya kami tidak dapat feedback gitu dari kalian. Ayo silakan bertanya sepuasnya. Oke, coba saya tunjuk acak ya. Hanis. Ada Hanis? Ada, Pak. Oke, so kira-kira dari materi yang tadi saya sampaikan, tematik yang tadi saya sampaikan, kira-kira satu hal yang penting menurutmu di data visualisasi apa? Apa ya, Pak? Saya kurang ini, Pak, kurang merhatiin soalnya emang tema ini saya nggak ke visualisasi data gitu. Tapi saya ya ngedengerin tadi tuh, saya nanggapnya sih kayak buat ke visual-visualnya gitu, Pak. Ya dari sekian banyak yang saya sampaikan tadi, mau kamu paham atau enggak, kira-kira menurut kamu bagian yang menariknya apa? Oh, yang ini Pak, yang kata tadi Bapak tuh kayak pas nggak perlu ribet kayak akumulasi gitu apa ya? Yang tadi kata Bapak tuh, oh ini udah kelihatan naik, udah kelihatan turun. Yang itu jadi kita nggak perlu ribet yang itu deh Pak. Oke, terima kasih. Coba saya tunjuk satu lagi. Tauku Rizky ada? Ada, Pak. Ya, sok hal yang menarik yang kamu dapatkan dari sekian banyak yang saya sampaikan apa? Yang bagian pemilihan ini tampilan grafiknya, Pak. Dari kayak sekian banyak tuh, mana sih yang paling cocok dari data yang kita tampilkan? Gimana? Coba ulangi. Yang bagian pemilihan grafiknya, Pak, itu masih bingung gitu gimana menentukan grafik yang cocok gitu dari data yang kita akan tampilkan gitu. Oh, kamu bertanya nih, saya kan nanya tadi. Enggak, saya nanya sekarang, enggak mau kamu yang bertanya. Apa yang menurutmu menarik dari apa yang saya sampaikan tadi? Yang bagian ininya, yang kayak, ya benar sih yang tadi sebelumnya, bagian peningkatan dari grafiknya yang hijau tadi kan, yang panah ke atas itu kayak simpel tapi sangat membantu, Pak. Okay. Dalam melihat ininya, datanya. Sip. Oke, terima kasih. Ini untuk semua mahasiswa, kami bikin tematik day itu bukan hanya dikhususkan untuk yang mengambil tema tersebut. Kenapa? Karena dalam setiap tema itu sebetulnya bisa saja ada keterhubungan benang merah antara satu penelitian dengan penelitian yang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kami kan juga meminta Anda untuk menuliskan lesson learn nantinya di akhir perkuliahan ini, dikumpulkan biasanya di minggu depan. Kalau kalian tidak memperhatikan dengan baik, terlepas dari kalian ngambil atau tidak tema tersebut, kalian yang akan sulit nantinya. Dan kalau misalkan tiba-tiba tema Anda kami tolak tiba-tiba, dan Anda harus pindah tema, kan Anda punya pembanding. Tidak semata-mata bahwa ini bukan tema saya tidak perlu perhatikan dengan sangat jelas. Ya nggak begitu dong. Kalau kayak gitu, mendingan saya undang aja yang ngambil temanya, udah selesai gitu. Yang lain nggak usah, kerjakan saja proposal gitu. No, nggak begitu cara kerja saya. Saya ingin Anda mendapatkan hasanah yang banyak di kelompok B, sehingga nanti mau apapun subtema yang kalian ambil, itu bisa jadi kaya. Kenapa? Jadi lebih spesifik bahwa tema saya di sini, saya tidak mengerjakan yang ini,
Jadi saya harus fokus gimana untuk bisa mendapatkan bobot skripsi yang pas nantinya. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Bisa, Pak. Masalah kalian mau paham atau mau tidak, toh kami menyampaikannya udah berupa hasil loh ini. Jadi pasti bukan hal yang sulit gitu loh. Bukan hal yang sulit. Kami sampaikan dan kami pilihkan yang paling mudah dipahami untuk kalian gitu loh. Jadi kalau kalian bilang saya tidak paham, masa sih dengan penjelasan yang saya tadi benar-benar nggak paham? Itu saya jelaskan dengan bahasa yang sederhana, data mining-nya pun juga saya nggak perlihatkan loh. Proses data mining-nya saya skip loh itu. Kecuali kalau saya menjelaskan proses data mining mendalam, lalu saya minta Anda ngejelasin, ya iya gitulah. Saya bukan tema itu, Pak. Tapi ini kan saya menjelaskan hal yang umum, bukan hal yang spesifik. Nah, itu pun juga jadi hal yang kalian juga patut pertimbangkan. Saya tidak mau dapat jawaban kayak tadi gitu loh. Ini bukan tema saya kurang paham, Pak, gitu loh. Ya kalau kurang paham bertanyalah. Dan saya ingat sekali lagi ya, menyajikan tematik day ini bukan untuk satu orang yang mengambil tema tersebut, tapi untuk seluruh yang ambil PSTA di kelompok B. Gunanya apa ya tadi? Biar timbul critical thinking kalian. Biar kalian terbiasa berpikir kritis dengan berbagai tema, kalian punya empati yang tinggi, kalian punya fokus yang clear nantinya, tema apa yang kalian ambil. Dibanding saya hanya ngejelasin satu contoh tema, udah aja kamu niru ke situ. Critical thinking-mu nggak akan jalan. Jadi tolong dipahami ya, ini saya lumayan agak kesal tadi. Sebentar. Adam, izin menambahkan Pak Adam. Ya, mangga. Baik, kita lanjutkan ke tematik yang kedua. Itu tentang data warehouse. Ini sebetulnya yang bikin slide-nya Budian, jadi saya nggak terlalu banyak baca terlebih dahulu, dan baru pagi ini saya dapatkan slide-nya. Jadi nanti mungkin kita lebih banyak tanya jawab saja biar enak. Kalau Anda yang mengambil tema data mart atau data warehouse, udah pasti tahu bahwa ini akan ada hubungannya dengan visualisasi. Cuma visualisasinya di ujung dan tidak sangat fokus ke sana. Ada irisan, tapi irisannya nggak besar. Nah, inti dari data warehouse dan data mart. Saya harus bisa memancing kalian dulu, baik yang mengambil atau tidak, bahwa apa sebetulnya data warehouse? Bendanya apa sih? Jadi kalau saya meneliti di data warehouse atau data mart itu, deliverables yang nantinya saya akan hasilkan di akhir itu apa? Apakah reportnya, report itu berarti ada laporannya, kemudian ada bentuknya, kolom, baris, dan seterusnya, atau apa bendanya? Nah, itu yang kalian harus berpikir kritis dari sekarang. Terutama yang mengambil tema tentang data mart tadi. Nah, penelitian ini ada beberapa hal yang saya sendiri masih kurang pas, cuman ya sudahlah, ini namanya suatu penelitian tuh nggak mungkin sempurna ya. Cuman memang pada masa itu, ya memang ya sudah cukup lah seperti itu. Dengan berbagai hal yang terjadi atau di asumsi yang terjadi di masa tersebut. Nah, di sini dia melakukan proses atau pembangunan data warehouse untuk sebuah perusahaan namanya Optik Yuda. Tadi dikasih penjelasannya sedikit data warehouse itu apa ya, tapi bagi saya itu nggak terlalu penting untuk saya jelaskan sekarang. Biar kalian yang nantinya mengulik konsep dan mencari informasi. Ingat, critical thinking akan muncul kalau kalian sendiri yang mencari informasinya dan membaca konsepnya. Nah, ini dari anak bimbingan Budian, kebetulan saya nguji anak ini, anak angkatan tahun 2017 lulusnya. Saya nggak tahu angkatan masuknya angkatan berapa. Nah, di sini dia membangun sebuah data mart. Kenapa? Ya karena hanya melibatkan satu atau dua divisi, saya agak lupa ya. Intinya begitu. Nah, ini yang saya bilang masih kurang pas, yaitu masalahnya. Di sini masalahnya lebih ke arah pembuatan data, analisis data, dan segala macam. Nah, ini yang kalian harus kritisi. Saya tidak akan memberitahukan masalah apa yang tepat untuk data mart. Mangga Anda cari informasi, kira-kira data mart itu bisa menyelesaikan masalah seperti apa, sehingga nanti akan timbul asumsi di otak Anda dan konsep di otak Anda
data warehouse atau data mart itu untuk apa? Berarti masalahnya apa? Saya bilang jangan tiru yang ini, karena bagi saya ini masih ada yang kurang pasnya. Walaupun, sekali lagi, hasil penelitiannya itu sudah cukup baik, seperti itu. Tapi intinya di sini dia lebih mengangkat masalah tentang laporan, reporting. Padahal hati-hati, reporting itu bukan data warehouse. Saya udah kasih poin critical thinking-nya. Tujuannya pun juga didasarkan masih kepada reporting. Padahal sekali lagi, data warehouse is not reporting tools. Di dalam skema data warehouse itu berdiri independen terhadap si reporting tools-nya. Jadi sebetulnya data warehouse itu apa sih? Layer apa sih? Kalau saya cuma bilang bahwa dengan sederhananya, data warehouse adalah desain data. Desain data yang seperti apa? Tentunya yang optimal untuk pengambilan informasi strategis. Sehingga nanti dari desain data tersebut, kita menyajikan reporting itu bisa sangat dynamic. Ya kalau desain datanya baik, kan kita bisa, ya kayak puzzle ya, semakin banyak bentuk puzzle dan semakin banyak poin puzzle yang kita bisa pegang, entah Lego ya, kebayang Lego. Nah, tentunya banyak model yang kita bisa bentuk. Nah, gambarannya, data warehouse itu adalah modelnya. Seperti itu. Tinggal nanti reporting tools itu yang membentuk puzzle-puzzle yang terpisah tadi menjadi sebuah bentuk reporting yang utuh. Nah, ini adalah metodenya. Nah, ini untuk metodenya bisa dijadikan pembanding atau asumsi tambahan, informasi tambahan, maaf. Jadi dia membangun si data mart ini, dia mulai dulu dengan modelingnya, udah pasti ya. Di modelingnya ini dia pakai pendekatan si Kimball, Rap Kimball. Nanti ada dua pendekatan, ada Rap Kimball, ada Bill Inman. Jadi kalian bisa pilih. Dalam metode data mart atau data warehouse ada dua, ada Bill Inman dan ada Rap Kimball. Kalian pilih yang mana, sesuaikan dengan kasus kalian, seperti apa. Tentunya kalau kita menggunakan data mart, dugaan saya harusnya lebih dekat ke arah Rap Kimball. Kenapa? Rap Kimball itu memulai pembangunannya dari apa ke apa. Itu saya juga nggak akan mau kasih tahu. Mangga dibaca slide data warehouse yang saya sudah buat. Di situ ada saya sampaikan. Nah, kemudian setelah kita modeling, cara modelingnya ada 4 proses. Di situ kita melakukan proses tagging. Tagging ini adalah area di mana data itu kita siapkan dengan sangat baik sebelum masuk ke layer data warehouse-nya. Kalau sudah load, di sini ada extract load, habis load baru kita masukkan ke dalam data warehouse, kita bikin skema datanya, kita bikin cube-cube-nya lah istilahnya seperti itu, karena data warehouse nanti bentuknya cube. Nah, nanti cube-nya ada macam-macam, ada konsep snowflake, ada constellations, ada star, nanti Anda pilih kapan saya harus pakai per masing-masing itu, baru kita lakukan analytical processing. Jadi kita membentuk, melakukan validasi terhadap desain datanya. Apakah dari desain data yang kita buat tersebut, desain data warehouse yang kita buat tersebut, bisa mengakomodir kebutuhan informasinya. Jadi ketika kita butuh informasi yang sifatnya roll up, dia bisa nggak, drill down bisa nggak, dan seterusnya. Ini disesuaikan dengan konsep OLAP seperti itu. Kalau bingung OLAP itu apa? OLAP itu query untuk data warehouse. Tapi jangan ngebayang query select bintang from apa ya, enggak. Ini lebih kepada bahasa. Query itu kan bahasa ya. Bahasa untuk assessing atau metode yang untuk mengakses si desain datanya. Kemudian setelah itu di akhir, Dinar ini melakukan sedikit visualisasi mapping, tapi tidak serumit yang tadi. Tidak serumit yang dilakukan oleh Nadiar tadi, ataupun juga dengan yang saya. Kemudian di sini dijelaskan satu-satu di dimensional modeling, dia pilih seperti apa. Tentunya karena kita berada di suatu domain, sekali lagi, karena ada divisi, dan divisi itu berhubungan dengan permasalahan di dalamnya, maka kita harus pilih dulu proses bisnisnya. Ini sebetulnya domain engineering masuknya. Jadi kalian harus bisa mengenali dulu domain ini punya masalah apa saja. Masalah tersebut kita identifikasi berdasarkan proses bisnisnya. Contoh kayak kampus Unikom, ada proses bisnis apa aja? Perwalian, penerimaan mahasiswa baru, kemudian ada perkuliahannya, kemudian ada penilaian mutunya, dan seterusnya, sampai ada alumni, dan segala macam. Nah, kita harus identifikasi itu dulu, baru kita identifikasi masalahnya. Nah, dalam optik Rida ini nanti ada optik apa sih itu? Yuda ya, kalau nggak salah. Nah, itu ada proses bisnisnya. Kemudian habis itu
dia menentukan grain. Grain itu apa? Mangga dicari, saya tidak akan jelaskan. Kemudian dari grain tersebut dia bentuk informasi strategis yang dibutuhkan oleh si penggunanya. Balik lagi di sini ada hal yang common terjadi, ada pattern yang berulang, yaitu kita harus berangkat dari usernya, dari segmen usernya. Nah, itu yang paling penting. Kemudian dari situ dia mengidentifikasi kira-kira butuh desain dimensi seperti apa, kemudian fakta yang muncul dari dimensi tersebut apa. Nah, ini harus baca dulu slide data warehouse-nya saya baru bisa paham kalimat-kalimat ini. Kemudian ya di sini ada proses bisnisnya apa, kemudian data yang dibutuhkannya apa. Nah, ini kelihatan banget mapping-nya. Kemudian dia menganalisis sumber datanya. Oh, ini ada sumber datanya, dia begini. Ini sumber data yang operasionalnya ya, belum data warehouse. Kemudian dari situ dia tentukan grain itu apa mangga dicari, kemudian dia petakan berdasarkan juga informasi strategis yang mungkin muncul dari grain tersebut. Nanti grain jadi apa, ini jadi apa, dimensi diambil dari mana, itu kan sebetulnya tabelnya nanti ada dua bentuk ya, ada tabel dimensi dan ada tabel fakta, itu sebenarnya diambilnya dari sini. Gimana cara nentuinnya? Mangga Anda cari konsep dan informasinya, supaya critical thinking-nya berhasil. Kemudian ini contohnya lagi berikutnya, setelah itu dari grain dan informasi strategis tadi, kita bisa mengidentifikasi dimensi dan fakta. Lalu terbentuk nih dimensinya, terbentuk faktanya, dan seterusnya. Apa itu dimensi, apa itu fakta? Mangga baca lagi. Ini harus kalian yang pahami. Kemudian kita masuk ke data staging, area persiapan sebelum kita bentuk si data warehouse-nya. Di sini kita melakukan ETL prosesnya apa saja ya tergantung. Ekstraknya dia ngapain, ekstrak itu berarti kita ngambil data apa adanya, nah mana yang kita butuhkan, kita ambil, yang nggak butuh, yang nggak usah. Ngambilnya dari yang tadi, skema yang tadi dilihatkan oleh saya sebelumnya. Kemudian ada seleksi di sini kelihatan bahwa ada field yang tidak terpakai dan field yang terpakai tinggal ditentukan saja seperti apa. Kemudian kita pun juga ada merging. Merging di sini lebih kepada menyatukan dua tabel terpisah menjadi satu tabel seperti ini supaya nanti ketika di data warehouse menjadi lebih mudah untuk assessing datanya. Conditioning pun juga kita lakukan, kita pecah dari tanggal seperti ini, kita pecah jadi tanggal, bulan, dan tahun, 3 atribut terpisah, dan jadi satu tabel tersendiri, satu tabel dimensi namanya dimensi waktu. Dan seterusnya, habis itu kita loading untuk masuk ke data warehouse. Kalau sudah, tinggal kita bikin skema data mart-nya. Nah, skema data mart-nya ini yang umumnya seperti ini. Hubungan antara dimensi dan faktanya seperti ini. Pertanyaan kritikalnya adalah, ini apa ya? Apakah skema star, constellation, atau snowflake? Kalau star kenapa? Kalau snowflake kenapa? Kalau constellation kenapa? Lebih kritis lagi bertanyanya adalah, kenapa harus bentuknya seperti ini? Tidak bisakah kita ubah ke yang lain? Nah, itu pertanyaan kritis yang seharusnya timbul ke orang-orang yang ambil tema di data mart. Nah, nanti dari sini kita bentuk cube-cube. Cube itu berarti pecahan dari si skema umumnya seperti ini, kita bentuk. Nah, ini ada cube-cube-nya, lalu kita olah menggunakan OLAP, entah pakai roll up, drill down, slice and dice, atau bisa pakai pivoting. Setelah itu kita perlihatkan hasil reportnya dan seterusnya. Ini contoh hasil reportnya. Ini pun juga kurang baik, harusnya diperlihatkan contoh yang 3 dimensi atau 4 dimensi supaya lebih terlihat. Barulah habis itu tambahannya adalah dia membuat visualisasinya, dia implementasi visualisasi reportingnya. Tapi sekali lagi ini bukan data warehouse, ini visualisasi report dari data warehouse. Jadi report pun juga bukan data warehouse. Jadi report itu adalah hasil output yang bisa disajikan dari sebuah data warehouse. Dan output dari data warehouse itu tidak selalu report, tidak selalu diagram, tapi bisa juga knowledge. Hati-hati ya. Jadi knowledge pun juga kita bisa dapatkan dari desain data warehouse seperti itu. Nah, itu inti dari data mart. Ya, walaupun ini dipotong ya, ini ada beberapa hal yang dihapus. Nggak mungkin kita perlihatkan semua intinya. Oke, silakan bertanya. Ada pertanyaan apa tentang data mart? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya izin ini ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, lesson learn yang saya dapatkan dari penjelasan Bapak. Jadi
data warehouse atau data mart itu hasil akhirnya bukan berupa report, tapi desain data ya Pak. Desain data untuk pengambilan keputusan yang strategis pada suatu perusahaan atau organisasi. Jadi kurang tepat kalimatnya. Hasil akhir dari sebuah penelitian data warehouse itu hasil utamanya ya. Hasil utamanya adalah bukan report ataupun knowledge discovery, tapi memang data atau desain data dari si data warehouse beserta data di dalamnya itu bisa dimanfaatkan untuk reporting tools dan untuk knowledge discovery proses. Jadi bentuknya apa ya desain data itu? Betul. Ya kan data warehouse itu kan cuma desain dan data yang ada di dalamnya. Jadi desain ini nanti akan dibentuk fisikalnya. Sama seperti kita ada tabelnya itu nanti dibikin gitu, ada query-nya dan seterusnya gitu. Cuman berhenti di situ sebetulnya. Cuman bagian akhirnya untuk memprovingnya ya kita bisa pakai reporting tools. Penunjangnya apa ya reporting tools? Ya, gini loh. Kenapa saya mengemukakan hal tersebut agar kalian bisa paham bahwa data warehouse sendiri itu tidak menyelesaikan masalah reporting tools-nya. Jadi kan kalau tadi kan di penelitian ini dilihatkan bahwa masalahnya adalah susah nih nge-create laporan gitu loh. Datanya terpisah, datanya sebegini. Bukan. Data warehouse itu desain data yang optimal untuk pengambilan informasi strategis. Iya. Namanya juga desain data gitu loh. Kalian juga memprovingnya harus berdasarkan cara proving desain data gitu. Kenapa ada report di situ? Ya karena report merupakan salah satu bentuk output. Salah satu alternatif atau salah satu bentuk output yang mungkin dikeluarkan dari sebuah data warehouse. Tapi reportnya bukan data warehouse itu sendiri. Itu lebih tepatnya. Kemudian poin yang berikutnya, jadi data warehouse yang ditekankan ini yang lebih kepada pendekatan Ralph Kimball ya Pak. Jadi kan ada dua. Itu juga harus baca lagi. Itu juga Diko harus baca lagi. Tadi kan saya bilang ada dua pendekatan, ada Ralph Kimball, ada Bill Inman. Dan Bill Inman. Kenapa saya bilang untuk data mart lebih dekat ke arah Ralph Kimball, itu bisa jadi pertanyaan kritis kalian. Jadi kalian akan bertanya nih di otak kalian sekarang, lalu sehabis kuliah dengan saya ini, kalian bisa baca slide data warehouse yang saya sudah pernah buat. Iya. Nah, langsung aja Pak, untuk pertanyaannya, apakah data warehouse atau data mart itu bisa diimplementasiin pada suatu organisasi yang yang non-profit atau hanya yang profit saja, profitable? Sekali lagi, kita bertanya kritis lagi. Tadi kan saya udah jelaskan bahwa data warehouse itu adalah sebuah desain data yang optimal untuk pengambilan informasi strategis di suatu enterprise. Saya tidak bahas jenis enterprise-nya, tapi as long si enterprise tersebut membutuhkan informasi strategis, mau dia profit, mau dia non-profit, berarti bisa nggak? Bisa. Udah. Kemudian yang kedua Pak, jadi kan tadi itu ada menyinggung tentang OLAP. Nah, saya pun pernah baca tentang OLTP. Nah, itu perbedaan keduanya itu apa dan apa kaitannya antara keduanya? Informasi yang Mas Jayden dapatkan apa? Kalau yang saya baca sih OLTP itu kan transaction, lebih kepada database. Gitu. Jadi ada manipulasi data gitu di dalamnya. Berarti kalau di layer informasi, di layer sistem informasi kan ada 3 layer tuh. Ada operasional, ada manajerial, ada top management ya. Kira-kira OLTP adanya di layer mana? Di layer yang sistem informasi. Ya yang mana? Yang operasional, manajerial, atau top? Operasional. Oke, berarti di layer paling bawah kan? Iya, di layer paling bawah. Jadi OLTP itu apa? Ya OLTP kan sistem informasi yang mengolah data sehari-hari. Contoh misalkan kayak kita berada di kasir nih, di Indomaret. Ya kasir itu termasuk OLTP sistemnya. Menangani tentang transaksi aja Pak ya? Iya. Sementara OLAP ada di layer mana menurutmu? Di layer yang top. Bisa di top, bisa di middle. Middle itu top ya, tapi memang lebih rata-rata ke top. Betul. Ya, top, ya, Pak. Udah kamu bisa kejawab tuh.
Critical Oh, thinking iya. doang kan. Oh, iya. Hanya dengan critical thinking kamu bisa jawab pertanyaan yang kamu belum bisa jawab sebelumnya. Hmm, Udah, jadi jangan ragu gitu loh. iya. Jadi Pak, kamu oke. bertanya ke saya tuh cukup bertanya keraguanmu ini benar atau tidak, tapi kamu sendiri sebetulnya sudah punya nilainya, sudah punya jawabannya. Enak nggak pakai critical thinking? Enak banget, Pak. Ya, enak Jadi banget. tahu ya. Jadi tahu, betul. Jadi punya alasan untuk belajar. Bener nggak sih? Iya. Bener, Pak. Iya. Jadi mungkin ini Saya dan teman-teman itu hanya memancing critical thinking kalian supaya kalian tuh jalan critical thinking-nya. Tapi, in the end, kalian yang sebetulnya menjalankan critical thinking-nya atau tidak, tergantung kalian semuanya. Ada yang sehabis kuliah PSTA di kelompok B tetap nggak mau critical thinking, ya nggak masalah. Toh itu pilihan hidup dia, ngapain aku marah-marah? Tadi kenapa aku marah? Ya karena aku lagi ngomong, terus tiba-tiba, karena bukan tema saya mendengarkannya biasa saja. Nah, itu aku nggak suka gitu loh. Karena apa? Dengan begitu berarti critical thinking-nya nggak akan muncul. Kenapa? Karena sudah terbentur atau sudah dibenturkan dengan keegoisan diri yang, ini mah bukan tema saya, gitu. Empatinya nggak ada. Sementara kalau empati nggak ada, udah otomatis berarti dia tidak berpikir secara kritis. Karena empati itu muncul karena kita bisa berpikir secara kritis. Itu bisa dibedakan ya. Iya, Pak. Oke, mau nanya apa lagi? Sok puas-puasin. Dari tadi sebenarnya kamu sendiri yang menjawab pertanyaanmu loh, Zaidan. Sadar nggak? Iya sih. Kamu sendiri lo ngejawab pertanyaanmu sendiri, bukan aku loh. Itu hebat kan, critical thinking? Ya. Kalian tuh hebat, makanya saya bilang. Cuma malas aja, ya gitu. Malas untuk berpikir. Satu lagi, Pak. Jadi kan saya tuh masih bingung itu kenapa. Jadi kan kata Bapak harus sudah berbasis SI, ya, sistem informasi. Nah itu jawaban konkretnya itu kenapa ya? Karena layar tadi mungkin, Pak. Apa? Kenapa harus ada SI dulu? Untuk membuat atau mengimplementasikan sebuah data warehouse atau data mart itu harus memang sudah ada basis sistem informasi di perusahaan atau di organisasi. Kenapa harus begitu? Iya, betul. Coba sekarang saya tanya. Tadi kamu lihat nggak prosesnya? Lihat proses pembangunan data martnya nggak? Walaupun nggak lihat nggak? Ngelihat, tapi belum begitu paham secara. Salah satunya ada mengenali sumber data, betul ya? Iya. Betul. Dari sumber data kemudian kita ambil datanya, betul ya? Ketika tahap ETL, ketika mengekstrak kan kita ambil datanya, betul? Iya. Coba pikirkan sekali lagi, Mas Didan. Tiba-tiba saya datanya tuh berupa buku, bukan database. Iya. Yang satu datanya ada di Excel. Iya. Yang satu datanya ada di file TXT. Iya. Apa yang bakal terjadi ketika membangun data martnya? Ribet. Ribet, kenapa ribetnya? Karena kan datanya terpisah-pisah ya, Pak. Datanya terpisah, kemudian? Ya. Kemudian format datanya pun berbeda. Format datanya beda, terus? Harus apa ya, istilahnya menyatukan dalam suatu istilahnya wadah gitu. Oke. Yeah. Dari buku, data dari buku bisa diambil langsung ke database? Dari buku enggak, harus diapain dulu? Harus diketik ulang dulu. Diketik ulang dulu. Terus diketik ulang tuh di mana diketiknya? Di komputer. Iya, di mana? Di software-nya software apa? Oh, di software ini apa? Untuk SQL. Ya bisa DBMS, bisa di file Google Sheet, atau bisa pakai Excel, dan seterusnya. Betul ya? Betul. Dan hal itu berarti kerjanya berapa kali? Berkali-kali. Dari sekali kan? Iya. Dari sekali. Jadi sudah tahu jawabannya apa? Oh iya. Ya udah. Iya, jauh lebih ribet. Iyalah. Tidak efisien ya, Pak ya? Dan gini loh, apakah mungkin seseorang yang tidak pernah mencatat
apapun transaksi yang terjadi di dirinya sendiri, kemudian berharap dia bisa dapat informasi strategis. Itu mungkin nggak kepikiran kayak gitu? Enggak sih, Pak. Ya nggak mungkin lah. Contoh kayak gini, kamu sendiri nggak pernah aware sama nilaimu. Ini nilaimu nih ya, misalnya kayak setiap semester nilainya dapat apa aja, nggak pernah mau tahu lah. Kamu dapat langsung buang, kamu dapat langsung buang gitu. Terus di akhir, kamu ingin bertanya, IPK saya berapa ya kesimpulannya? Mungkin nggak begitu? Mungkin nggak ada orang yang begitu. Nggak ada lah. Nggak ada. Iya. Boro-boro mikirin IPK nanti kamu di semester 8 perkiraan berapa. Boro-boro gimana mau menganalisisnya. Wong kamu selama ini nggak pernah mau ngelihat nilaimu kok per semesternya. Betul nggak? Oh iya. Betul. Kecuali kalau kamu arsip rapi dan seterusnya. Wajar kalau kamu bertanya di semester 8. Kamu punya datanya. Ya sama aja. Nih kamu belum punya database loh. Oh, iya. Kamu belum mau mencatatkan dengan baik. Kamu belum mau mencatat transaksimu dengan baik di suatu sistem informasi. Mana mungkin ada keinginan untuk mendapatkan lebih dari data yang nggak dicatat sama sekali itu, gitu loh. Pertanyaan sehari-harinya pasti masih bertanya, kemarin tuh orang belanja berapa ya? Bener nggak sih? Iya. Nggak mungkin dia bertanya, barang apa sih yang paling laku selama 5 bulan ini? Nggak mungkin. Iya. Kalau orang yang nggak pernah punya sisi informasi, pertanyaannya tuh sekitar sekarang-sekarang aja. Masa lalunya cuma paling 1 hari sebelumnya. Kemarin tuh orang belanja apa aja sih? Jadi bertanyanya masih bersifat pencatatan, belum strategis. Dan balik lagi ke definisi yang tadi, data warehouse itu atau data mart itu adalah sebuah desain data untuk informasi strategis. Ya udah, kejawab kan? Iya Pak. Paham. Analoginya seperti itu ya. Nggak lucu Pak. aja gitu loh, nggak lucu. Jadi saya kalau setiap melihat proposal kayak gitu tuh ketawa, ya nggak lucu lah. Orang masih berpikir di area pencatatan, tiba-tiba kepikiran strategis. Ini mah bukan dianya, yang butuh mahasiswanya ini mah. Selesai kan? Oh iya, selesai. Cuman kalau di sidang proposal, ngapain saya jelasin kayak begini? Saya langsung bilang, ini mah masalah yang kamu buat-buat, dan gitu aja kan. Nah, kadang-kadang mahasiswa marah. Kok Bapak nuduh saya macam-macam? Ya, ilmunya saya sudah nyampe ke sana. Nggak perlu toh saya ngomong panjang lebar, ngejelasin bla 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 gitu. Karena itu harus timbul dari pemikiran kalian sendiri. Ya kalau saya senang dengan anak yang close minded ya. Yang wah ini dosen tuh nyala-nyalain aja bisanya, nggak bisa apa-apa tapi nyuruh-nyuruhnya, ya udah biarin aja. Seumur hidup dia bakal jadi orang yang begitu aja gitu. Ya, ada lagi Zaidan? Oke, cukup mungkin Pak. Itu dulu saja. Iya Pak. Silakan, ada lagi pertanyaan? Dari Pak Varian, sudah ada Budian nih. Silakan Budian memberikan tambahan, Bu. Pak Varian juga silakan. Paling, mohon maaf sebelumnya saya telat masuknya. Tadi juga Pak Adam udah banyak menjelaskan. Paling dari diskusi yang terakhir yang barusan dengan siapa sih Zaidan terkait ketika datanya tidak dalam bentuk database begitu ya Pak ya. Malah kalau dari penjelasan yang tadi data warehouse Pak Adam, dari penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa IF, itu lebih parahnya adalah betul tadi itu data awalnya itu hanya dari buku dan nota. Malah sebenarnya di belakang layar sebelum proses masuk ke data warehouse-nya, anak wajib memodelkan datanya dulu. Malah waktu itu dia melakukannya dengan normalisasi, mau tidak mau gitu loh. Dan itu tuh cukup butuh waktu yang cukup lama gitu loh. Betul, jadi kata Pak Adam, sebelum mikirin untuk ke informasi strategisnya, dia pun belum siap dengan operasionalnya. Operasionalnya aja belum ada gitu loh. Apalagi sudah bicaranya ke informasi strategis. Kemudian catatan penting yang mungkin sering terjadi di data warehouse adalah untuk kebutuhan informasi strategisnya sendiri, Pak. Jadi kadang-kadang itu bukan informasi strategis, melainkan hanya informasi biasa aja yang dengan sistem informasi itu ya itu udah bisa didapat gitu loh. Kayak misalkan ingin mengetahui informasi yang dibutuhkannya adalah ingin mengetahui jumlah rata-rata
produk yang terjual misalkan. Hanya begitu aja setiap bulan misalkan, hanya begitu aja. Artinya ya udah, dengan sistem informasi itu kan bisa dapat gitu loh. Dalam bentuk tabelling setiap merek itu pun bisa dapat berapa sih jumlah rata-rata setiap produk terjual gitu. Padahal kalau informasi strategis kecenderungannya adalah setelah kita dapat informasi strategis berarti akan muncul satu kebijakan harusnya dari pihak manajerial, dan topnya itu bakalan apa sih next-nya kebijakan yang bisa dilakukan setelah mendapatkan informasi strategis dari data warehouse gitu. Itu yang mungkin sering sekali mahasiswa pada saat dapat kebutuhan informasi strategisnya, ini tuh kayaknya bukan informasi strategis deh, ini kayaknya cuma informasi biasa yang dengan SI aja itu selesai gitu. Dengan sistem informasi itu selesai. Itu yang banyak terjadi, Pak. Betul. Makanya kalau dulu Pak Adam sering mereview pada saat seminar, baik itu di data warehouse ataupun di visualisasi, beliau selalu bilang di awal tuh di latar belakang, itu yang paling saya ingat, di latar belakang saja itu mahasiswa itu sudah bisa memetakan mulai dari divisi, bagian yang terkait, bagian yang membutuhkan atau bagian divisi yang menjadi domain kasus, kemudian pemetaan ke dalam divisi itu proses bisnisnya apa aja sih gitu. Setiap proses bisnis itu atau satu divisi itu butuh data apa aja. Kemudian informasi yang dibutuhkan seperti apa. Informasinya nanti akan mendukung ke informasi strategis atau tidak. Malah kalau nyambung lagi ke visualisasi datanya nanti bentuk informasinya saat ini tuh seperti apa gitu loh. Itu tuh nyambung gitu loh. Tinggal kita nanti yang memangkas ini kasusnya bisa cukup sampai ke data warehouse atau bisa masuk ke visualisasi data gitu loh. Itu pasti yang direview sama Pak Adam, yang diminta oleh Pak Adam pada saat mereview anak-anak data warehouse ataupun visualisasi, pasti mapping itu yang pertama kali diminta gitu. Karena kalau mapping itu udah benar, sebenarnya ke sana tahapannya udah jelas, betul ya Pak ya? Betul. Untuk ngebangun data warehouse-nya, untuk misalkan masuk ke visualisasi datanya, itu akan tinggal ngikutin metode yang udah ada, karena kalian tuh S1 gitu, tinggal pendekatannya mau yang mana, itu tuh sudah ada gitu tahapannya. Cuman kalau nggak jelas dari awal, dari mapping yang tadi, itu jadinya ya bunyi aja di awal gitu, karena masalahnya jadi nggak jelas bahwa itu solusinya data warehouse atau visualisasi data gitu. Itu mungkin Pak yang saya bisa tambahkan. Tuh, jadi urutannya supaya kalian, ini sebenarnya berlaku untuk semua tema ya. Mulai dulu dengan konsep. Karena apapun, kalau belum kepegang fundamental atau dasarnya, percuma. Benar ya Bu Dian ya? Iya, betul Pak, betul. Pak Varian benar ya? Halo Pak Varian? Ya Pak, benar Pak. Iya, jadi fundamentalnya dulu, konsepnya. Di mana-mana di critical thinking pun sebelum kita bisa menghasilkan asumsi, itu kita kan harus tahu dulu konsepnya seperti apa. Baru setelah tahu konsep, tahu domain. Domain spesifikmu apa? Oh, saya mau kayak tadi di Optik Yuda atau Optik Ride, saya agak lupa gitu. Dia punya proses bisnis apa saja, itu kan sebenarnya domain ya. Ada orangnya siapa saja, terlibat apa, masalah spesifiknya apa. Nah, itu bergerak di bidang apa, dan seterusnya. Itu kan domain sebetulnya. Kita pahami domainnya, baru kita bisa melakukan proses pengembangan desainnya. Itu pun juga terjadi di desain interaksi. Jadi sami-sami kene, tahu dulu konsepnya, kemudian domainnya apa. Saya mau redesign e-commerce, berarti kamu harus paham e-commerce itu domainnya seperti apa. Memahami domain itu adalah hal yang paling lama, yang paling fokus, dan memang inti dari penelitian itu sebenarnya memahami domain. Kalau domainmu udah paham, konsep sudah paham, apapun yang kamu bakal implementasi itu hanya sekedar menjalankan apa yang ada di resep. Ya. Iya, temukan dulu resepnya gitu loh. Nah, resep ini baru bisa kebentuk kalau konsep dan domainnya kamu pahami secara baik, seperti itu. Sehingga tadi, yang misalkan, Pak, masalahnya kayak begini, benar atau salah? Saya udah bilang yang tadi di kasus Dinar, jangan diikuti masalahnya. Prosesnya bagus, tapi masalahnya saya kurang serak. Karena masalahnya masih berkutat di area reporting. Justru dari situ kamu harusnya di critical thinking lagi di otakmu nih. Jadi sebetulnya masalahnya apa ya? Nah,
itu memahami konsep. Kamu habis dari kelas saya ini, langsung cari. Jangan besok. Kalau besok udah malas lagi. Langsung cari nih, slide data warehouse saya, buku-buku data warehouse yang ada. Coba kamu cari tahu sebetulnya data warehouse itu bendanya apa sih? Bener nggak sih Pak Adam tadi bilang desain data? Jangan-jangan Pak Adam ngebohong nih. Budian ngebohong nih. Itu harus kamu kritikal lagi. Jangan langsung asal nerima lagi. Difilter lagi istilahnya. Walaupun yang menyampaikannya saya dan Budian, sumbernya dipastikan minimal cukup bersih lah untuk sebuah informasi. Tapi kan kalau bisa lebih bersih, lebih bagus dong. Kalian filter lah dengan critical thinking kalian sendiri. Makanya tadi di awal saya agak naik emosinya, simple karena ada yang bilang ini bukan tema saya, jadi saya kurang mendengarkan dengan baik. Ya, mendingan lo nggak usah datang. Simple kan? Nggak usah hadir di sini gitu. Kalau cuma butuh sekedar absensi, apa susahnya tinggal bilang aja ke kita gitu loh. Pak, Bu, saya mau absensi kita full gitu. Ya, apa susahnya? Tinggal kita kasih. Pak, Bu, saya mau nilai A, Bu. Ya udah kita kasih, apa susahnya ya, Bu ya? Ya. Apa susahnya Pak Varian ngasih nilai A? Wong tinggal ngetik di Excel-nya nilai A, selesai kan? Nggak kan ada yang pernah bertanya nilai A ini dapat dari mana, bener nggak sih? Ya. Wong yang dibaca oleh sistem cuman nilai A, B, C, D, E-nya kok. Nilai kita berapa, misal A-nya itu 80, nggak dibaca 80-nya, yang dibaca cuman A-nya. A-nya, indeksnya aja. Cuman, permasalahannya adalah kalian dapat A itu maknanya apa dari kami. Saya menganggap kalian pintar, itu mudah. Bisa pintar secara aslinya memang benar kalian pintar, atau kalian yang pengen disebut pintar. Tinggal kalian pilih, kalian mau dapat yang mana? Mau sekedar saya sebut kalian pintar, atau memang benar karena kalian pintar, saya sebut pintar? Nah, itu sih. Tanggung jawabnya beda nanti. Oke, ada lagi pertanyaan? Ingin bertanya, Pak. Oh, mangga. Tadi kan antara data mart sama visual data kan agak bersinggungan gitu ya, Pak ya. Kalaupun nanti ketika membangun data mart ternyata kecenderungannya malah ke visualisasi data gitu, Pak. Apakah memungkinkan seperti itu, Pak? Atau Tidak. oh ya udah berarti visualisasi datanya dikesampingkan gitu. Berbeda. Dikesampingkan. Kalau masalah dikesampingkan itu kan sifatnya batasan ya, Mas. Batasan itu biasanya kita akan izinkan kalau bobotnya udah kamu bisa jelaskan 100%. Pak, nih beneran saya berat banget di sininya. Makanya tadi saya bilang yang Dinar lakukan itu untuk menambah bobot. Belum tentu dilakukan oleh orang yang riset di area data warehouse ataupun data mart. Nanti Budia bisa nambahin lah, seperti itu. Cuman, tidak mungkin kamu tiba-tiba di tengah jalan beralih dari data visualization atau sebaliknya dari data mart ke data visualization. Nggak mungkin, karena masalah yang dihadapinya udah berbeda. Secara konsep berbeda, secara domain berbeda. Nah, terus kamu mau ngapain kok bisa tiba-tiba ngambilnya data warehouse, tiba-tiba bebannya malah lebih ke data visualisasi atau sebaliknya. Itu jelas nggak mungkin. Tapi kalau masalah, misalnya, Pak, saya mau fokus di data mart-nya, tanpa ada data visualisasi, boleh. Kan udah saya bilang tadi di awal, data visualisasi dengan data mart itu irisannya tipis. Nggak besar irisannya. Jadi bahkan bisa nggak dilakukan sama sekali gitu loh. Cuman concern-nya adalah bagaimana kamu memproving desain data yang kamu hasilkan itu benar-benar optimal untuk pengambilan informasi strategis. Kalau kamu bisa membobotkan skripsimu lebih berat di area situ, bagaimana membuat desain data, bagaimana membuktikan desain datamu optimal, ya sudah cukup. Kita pun juga bisa melihat, iyalah kamu cukup gitu. Ini kan kadang-kadang enggak, boro-boro modeling aja ditanya masih AEWO gitu kan. Suruh normalisasi, Pak, ini normalisasinya gimana gitu. Itu nggak bisa. Ditanya sama saya, bentuk normal kedua itu harus menghilangkan apa? Nggak tahu. Ya, wajar kalau saya tambahin bebannya. Dan sebetulnya, visualisasi data itu untuk menambah bobot. Tuh, dan saya jujur ya, hasilnya penelitian tadi tuh harusnya salah, bukan ada dua gitu. Itu untuk menambah bobot aja di awal. Cuman kalau sekarang kami nggak mau begitu. Kami nggak mau
kita yang menentukan bobotnya. Saya ingin kalian yang nentuin bobotnya. Kami itu memvalidasi apakah dengan bobot segitu memang benar untuk skripsi. Kan nanti kita tinggal jawab aja di sidang proposalnya. Kalau misalnya Anda nggak paham-paham terlebih dahulu, barulah kami yang mengarahkan. Dinar itu belum ada PSTA loh ya, jadi mereka langsung sidang proposal 2 kali ya Budian ya kalau nggak salah. Iya betul Pak. Betul, Ya, jadi nggak ada teman-teman. proses 16 pertemuan kayak kalian. Lah kalau mutunya kalian lebih jelek dari Dinar itu ya keterlaluan. Kalian tuh harus lebih bagus nanti proposalnya. Kalian harus lebih bagus penelitiannya, kalian diarahkannya 16 pertemuan, kurang apa lagi gitu. Kalau yang angkatan lama itu nggak 16 pertemuan, cuman 2 pertemuan. Dan itu langsung sidang, cuman 2 minggu gitu loh. Nggak dikasih kesempatan banyak-banyak. Itu aja sih. Jadi jangan kalian samakan. Walaupun Dinar kalau nggak salah dapat A ya Bu ya? Betul. Dapat A, iya. Penelitiannya termasuk yang saya bilang cukup bagus secara prosesnya. Iya. Saya harus akui cukup bagus secara proses, cuma memang ada ketidaktepatan di masalah. Itu aja sih intinya. Ya cuma mau diapain, memang udah bagus udah prosesnya ya, kita ambil jadi sampel gitu. Nah kalian makanya jangan ngambil apa adanya. Kalian bisa lebih bagus dari itu. Kenapa harus sama dengan yang lama gitu? Bukan berarti yang lama tidak bagus, tidak. Tapi kan ingat, critical thinking is a kind of improving things. Improving of way of thinking. Jadi apa ya istilahnya? Mengimprovisasi cara berpikirmu. Kalau kamu diajarin 16 pertemuan terus berpikirmu sama aja dengan yang dulu, ngapain kita ajarin? Berarti saya kayak ngajarin anak yang nggak berpikir sebetulnya. Loh. Bisa dibayangin ya Mas Eka ya? Iya Pak. Jadi kamu nggak bisa bilang bahwa saya nanti bisa bergeser. Nggak mungkin lah. Itu temanya benar-benar jauh gitu loh. Masalahnya berbeda jauh, konsepnya berbeda jauh. Makanya kamu tentukan di awal, kamu tuh mau visualisasi atau mau data mart. Makanya hari ini disatukan sama saya data mart dengan data visualisasi. Supaya kalian tidak tertukar. Mana yang data mart, mana yang data visualisasi. Itu intinya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, masih ada pertanyaan? Minggu depan membahas apa? Bu Dian sama Pak Varian? Saya agak lupa temanya. Software engineering gitu Pak kalau nggak salah. Re-engineering. Re-engineering. Engineering, ya. Re-engineering-nya berarti yang code kemarin ya? Atau yang ini? Yang apa namanya? Merubah teknologinya. Platform. Yang mana ya? Saya agak lupa. Bapak nggak batasi kan sih. Clean Code kan udah ya. Clean Code kan udah saya jelasin waktu pas kualitas. Iya, betul. Sudah di-include-in ke situ. Secara nggak langsung sudah dijelaskan sebetulnya. Nah, mungkin nanti saya lihatkan lagi re-engineering dari yang microservices ya. Oh iya. Ya, jadi re-engineering back-end lah intinya. Kalau kemarin kan dia re-engineering kode, bukan dipandang secara front-end atau back-end. Nah, nanti saya akan cerita tentang microservices. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan, kita berapa tema lagi? Libur. 2 lagi, Pak. Kalau secara di list itu 2 lagi. Yang pertama re-engineering, yang kedua itu QA udah padahal ya. Oh iya. QA itu udah kan Pak Alif kemarin ya? Iya, kok QA lagi sih? Udah Pak, yang desain interaksi yang enggak. Interaksi yang belum. Oh, oke. Desain interaksi. Inilah, untuk minggu depan kita libur dulu, kita ganti hari Seninnya. Oke. Kita ganti hari Senin, nanti di minggu depannya lagi Senin dan Sabtu ya jadinya. Di minggu depan ini kita nggak ada pertemuan. 2 minggu lagi hari Senin dan Sabtunya kita ketemu. 2 kali. Sehabis itu beres, mangga Anda persiapan proposal. Proposalnya cuma punya waktu 1 minggu, makanya persiapkan bahannya dari sekarang. Bukan proposal, sorry. Bab 1 dan bab 2. Deal ya, Budian ya? Kita nggak pakai proposal ya? Deal, Pak. Jadi langsung bab 1 dan langsung bab 2. Ya.
Bisa dipahami, mas-mas mahasiswa ini? Pak, itu tuh berarti bab 1, bab 2 tuh proposalnya berarti nggak pakai format proposalnya berarti ya, Pak? Tidak, langsung bab 1 dan bab 2. Oh. Oke, Pak. Tidak usah pusingin dulu mikirin kata pengantar, daftar pustaka, daftar pustaka penting, daftar isi itu nggak perlu. Jadi langsung saja cover bab 1, bab 2. Kan cover kita bisa ngeliat judul ya. Kalau abstrak kalian udah bisa bikin ya lebih bagus. Karena lebih menggambarkan. Yang penting kami nggak mau nerima proposal aja. Terlalu mentah untuk 16 pertemuan bikin proposal. Oke, Pak. Oke. Jadi, ada lagi? Pak, ini 3 minggu lagi ya, Pak, untuk pengumpulan bab 1, bab 2-nya ya, Pak? Betul. Sekitar Jadi itu, minggu depan ini kita kosong pertemuan, mangga Anda siapin buat proposal aja. Kan nanti proposalnya pasti masih ada yang nanya-nanya ya, karena masih ada 2 tematik lagi. Di minggu depannya lagi, atau 2 minggu dari sekarang, itu kita akan ketemu 2 hari, yaitu di Senin dan di Sabtu. Baru setelah itu, di hari Sabtu nantinya lagi, yang 3 minggu dari sekarang, itu kalian mengumpulkan bab 1 dan bab 2. Bayang ya? Untuk 3 minggu ke depan, selama 3 minggu ke depan ini ada revisi atau yang lainnya nggak, Pak? Bisa revisi bab 1, bab 2 nggak? Of course bisa, makanya akan ada pertemuan dan ada grup kan? Kalian bertanya apapun, saya nunggu sebetulnya kalian bertanya. Bertanyalah yang banyak di grup. Kalau nanti di grup terlalu banyak pertanyaannya, saya bikin Zoom aja, nggak harus nunggu Senin sama Sabtu. Benar ya, Bu Dian ya? Aman, ikut. Ya, jadi kita nggak usah capek ngejawabin pakai teks gitu loh. Kalau pertanyaannya memang banyak banget gitu loh. Oh, ini nggak ada yang nanya, aman-aman aja grup. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih sudah hadir. Nanti silakan saya bisa tutup meninggalkan meeting ini. Untuk Bu Dian dan Pak Varian mungkin tinggal sebentar ya, Bu ya? Iya, boleh Pak. Oke, sip. Semuanya terima kasih, Bu Dian terima kasih. Pak Varian ada tambahan? Oh, siapa udah jelas Pak di Pak Adam dan Bu Dian. Bu Dian ada tambahan juga nggak, Bu? Sebelum saya tutup? Sudah Pak, aman Pak. Nanti bisa. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.